Tuhan sehat kok. Ya, thank you. Cirina. Ya, sehat puji Tuhan. Amin. Ciani gimana Ciani? Lama tidak bertemu. Sehat ya? Bukan saya, Yani bukan Yani itu. Ci Anggra ini. Ya. Baik, Pak. Amin, amin. Amin. Bu Mariana baik. Baik. Ada Christine juga, ada Ibu Pan Manyin. Kalau di ya. ini teh mati gitu suaranya. Ya, Cingdinya. Ini nyala. Dewi, gimana sih Dewi? Ya, selamat bergabung ya. Thank you buat waktunya. Kita sama-sama kumpul lagi di Senin malam acara Fellowship Satu Jiwa. Ya, saya mau saksiin dulu nih satu hal yang saya mungkin bisa berbagi buat semua saudara-saudara, bahwa jangan pernah remehkan doa ya. Kita doa sama-sama, unity, maka di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kemarin ada salah satu rekan juga yang orang tuanya sakit kena COVID, udah umurnya juga udah cukup lanjut dan mungkin secara medis berat lah ya, karena paru-parunya juga ternyata sudah terendam. Kita cuma ayo kita doa sajalah, doa, dan sudah masuk ICU ventilator. Tapi puji Tuhan kemarin saya dapat kabar oksigennya mulai normal ya, jadi ternyata ada satu hal yang lebih baik terjadi. Saya percaya lewat hal ini bahwa jangan pernah remehkan doa ya. Saudara ajak sebanyak mungkin, saudara punya teman, punya rekan, kalau saudara beban, saudara sama-sama, ayo kita sama-sama doa supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja lewat doa setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Saya juga mau bersaksi satu lagi ya, banyak saksian nih. Tapi saya puji Tuhan hari ini bisa pulang ya, hampir 2 bulan loh itu di rumah sakit ya, cukup lama, dan sebenarnya secara medis sempat dalam kondisi yang gawat ya, dari udah ICU, sudah ventilator, sudah pernah kena juga COVID, jadi secara medis sudah dokter sempat udah ya adalah siap-siap aja, tapi ternyata kita melihat sehat ya, bisa pulang. Jadi saya lihat juga di situ bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan batasin Tuhan bekerja dengan pikiran kita. Tetap semangat ya, tetap percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Saya kasih salam juga buat semua saudara-saudara yang bergabung di Facebook Aruna 1, Paskal 23, Shalom juga sangat bergabung di acara Fellowship Satu Jiwa malam ini sama-sama dengan setiap kita yang ada di Zoom. Dan kalau ada mungkin komen atau mungkin ada kesaksian atau beban doa, saudara bisa tulis juga ya, supaya kita bisa berbagi, kita bisa saling mendoakan juga satu sama yang lain. Selamat bergabung buat juga Dewi, gimana? Semua lancar hari ini? Lancar ya untuk Cilelen. Waduh, shalom Ci. Hari ini kita ada Cilelen ya. Sehat Tante ya, Ci. Shalom. Iya. Ya, amin. Terima kasih buat bergabung bersama-sama malam ini ya, Ci Mei juga, Ci Astrid ya. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan masuk dalam acara ini, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Silakan Bu Christine. Shalom, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk urapan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mulai Tuhan, Fellowship Satu Jiwa, biar Engkau yang terus Tuhan, mengurapi kami satu persatu Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa, Kau akan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Bapa, kemuliaan-Mu pun nyata di rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan yang join Tuhan, boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh percaya juga malam hari ini akan ada
kemenangan demi kemenangan yang kami alami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Korudi yang akan menyampaikan isi hatimu. Kau tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan, itu adalah isi hatimu Tuhan, dan boleh menjadi rema buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Roy yang akan memimpin pujian Tuhan, biar puji-pujian yang baru keluar dari mulutnya Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan malam hari ini Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita siapkan hati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita dengan sungguh katakan ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Tuhan dalam hati saat ini. Angkat pujianmu, haleluya, haleluya. Bawa hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Dia layak mendapatkan penyembahan yang terbaik dari kita saat ini. Mau menyembahmu, mau memujimu. Haleluya, nyatakan penyembahanmu di hadapan Tuhan saat ini. Dia Raja di atas segala raja. Dia layak terima pujian, dia layak terima sembahan kita saat ini. Bawa hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Dia layak dapatkan fokus penyembahan kita malam ini. Datang di hadapan seperti Maria datang di hadapan Yesus. Lepaskan semua, tanggalkan semua, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu saat ini Yesus. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji lebih lagi, kami mau menyembah lebih lagi, kami mau bersyukur lebih lagi. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Borata karabaya seda zamana maya sede de 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 narana maya se narana kami sadar Tuhan Yesus, untuk apa kami ada di dunia ini Bapa. Kami ada di untuk menjadi penyembah bagimu Yesus Tuhan. Terus pimpin kami Roh Kudus untuk menyembah dengan benar. Urapi setiap kami malam ini, biar kami boleh menyembah memuji Raja di atas segala raja, meninggikan namanya dan menyenangkan hatinya malam ini. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami. Orabaya sandara maya sina, haleluya. Sekarang maya haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu
segenap persembahkan segenap hidup persembahkan segenap hidup segenap hidup persembahkan. Haleluya. 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 Namanya sendana nanamu. Ora nana nasi. Karanabaya nanabaya baranabaya 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 baranabaya. Shabaranabaya baranabaya 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 baranabaya. Shabiri biri 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 biri. Naranamaya baranamaya 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 baranamaya. Takarabaya sudah. Biri 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 biri. Oh Yesus, haleluya. Ora batana baya sandaya madana baya madana baya madana baya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Bawaku Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Amin. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sungguh hiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, kukuhkan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku mau memuji, Engkau Allahku, selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, kukuhkan selalu
namamu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan haleluya, 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 Yesus. Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Hurata karamaya rabaya barabaya barabaya barabaya. Dia layak disembah, dia layak dikagumi, dia layak ditinggikan. Angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus jika malam ini Tuhan kami masuk dalam bilangan-bilangan orang-orang yang Kau izinkan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu persis Tuhan, ini adalah kasih karunia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Jika malam ini kami masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk memuji nama-Mu ya Bapa, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan Yesus sebagai penyembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar terus kami, tuntun kami terus Tuhan dalam Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga malam ini Tuhan Yesus, Kau sudah siapkan pesan-pesan untuk setiap kami Bapa, melalui hamba-Mu Pak Rudi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sudah mengurapi Pak Rudi Tuhan Yesus, Kau sudah menitipkan pesan-pesan kepada Pak Rudi Tuhan Yesus. Kami percaya malam ini Tuhan Yesus, setiap firman yang diberitakan Tuhan Yesus, Kau sertai dengan otoritas kuasa-Mu ya Bapa. Sehingga malam ini Tuhan Yesus, setiap kami akan dikuduskan oleh firman-Mu, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan. Damai sejahtera Allah akan turun setiap hati kami. Terima kasih Bapa buat semuanya Bapa. Kami serahkan waktu malam ini dalam tangan-Mu ya Bapa, biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Sebelum kita masuk sharing firman Pak Rudi, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kembali saya mengingatkan, besok hari Selasa kita selalu ada yang namanya Cool online. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, yuk bergabung di Cool. Ataupun kalau teman-teman punya kenalan, saudara, atau siapapun yang belum bergabung dalam Cool, ajak. Karena kita percaya hari-hari sekarang ini kita butuh yang namanya persekutuan komunitas rohani. Karena kita butuh untuk selalu saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihati di hari-hari terakhir ini. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Tuhan selalu berharap kita bersekutu dalam komunitas saudara seiman. Ya, pengumuman kedua, hari Rabu, saya ingatkan kembali, kita akan mengadakan acara healing worship online. Untuk Rabu ini akan dilakukan hambanya Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Dr. Harjo. Buat teman-teman atau teman-teman yang tahu ada saudara atau teman yang membutuhkan kesembuhan, yuk ajak juga untuk mengikuti acara ini. Kita percaya dalam iman, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh media. Sekian pengumumannya, saya serahkan kembali kepada Pak Rudi. Ya, shalom sekali lagi semuanya. Tetap semangat ya.
Saya percaya setiap kita semua malam ini dalam keadaan yang baik ya. Setiap kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat baik buat setiap kita. Haleluya. Thank you buat kebersamaannya malam ini. Ya, ini komitmen saya untuk setiap hari Senin kita pasti kumpul ya. Kita sebagai satu family, satu keluarga. Kita harus sering ketemu setiap minggu. Apalagi kita tahu ini kondisi yang nggak mudah ya. Makanya kita terus adakan setiap Senin, berapapun yang datang, ini komitmen kita sebagai orang yang dipercaya, yang menggembalakan, kita punya tanggung jawab sama Tuhan, kita punya tanggung jawab juga buat semua rekan-rekan. Saya pastikan kita ada buat saudara ya. Jadi kalau saudara hari ini mungkin ada butuh dukungan doa, bisa tulis. Juga kita ada tim doa yang akan terus mendukung untuk doa supaya apapun yang menjadi kesulitan setiap rekan-rekan, jemaat semuanya bisa sama-sama kita dukung lewat doa. Puji Tuhan, kita percaya ya, doa orang benar besar kuasanya. Saya juga percaya pasti ada banyak kesaksian. Tadi saya sudah saksikan bagaimana orang tua saya, bapak saya tiba-tiba divonis kena corona ya. Terus dokter udah ngomong udah angkat tangan, tapi kita tetap percaya, kita doa sama-sama. Thank you juga buat dukungan doa semuanya. Hari ini hampir 2 bulan di rumah sakit ya, luar biasa. Pulang sehat walafiat, mujizat terjadi. Jadi saya katakan tidak ada yang mustahil ya. Kalau saudara percaya, saudara punya Tuhan yang berkuasa, jangan pernah batasin Tuhan dengan keadaan yang kita lihat dengan mata kita. Ya, kita harus tetap punya iman, sekalipun kondisi tidak masuk akal, kita tetap percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk bulan Oktober ya, bulan Oktober. Nah, saya terus bagikan khotbah saya itu serian ya. Bulan lalu September seri tentang keluarga, kita banyak bahas tentang keluarga bulan lalu, dan bulan ini Oktober saya akan banyak bahas tentang worship, penyembahan. Nah, dasarnya kalau saudara lihat bahwa kita sudah masuk tahun ini, bulan ini, hari ini, kalau secara kalender bangsa Yahudi itu tahun 5781 ya. 5781 Masehi atau dikenal dengan tahun Pei Aleph. P itu bicara tentang mulut, Aleph itu salah satunya bicara tentang digambarkan seperti lembu. Nah, kalau saudara perhatikan tentang lembu, maka lembu ini bicara tentang salah satunya sarana bangsa Israel untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Jadi ada burung, ada kambing, ada domba, ada lembu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom menuju Yerusalem, Daud itu setiap berapa langkah, 6 langkah mempersembahkan lembu. Waktu Salomo mendirikan bait suci, dia mempersembahkan juga lembu. Jadi lembu itu adalah korban persembahan kepada Tuhan. Jadi saya percaya lembu ini bicara tentang sebetulnya salah satunya bicara tentang penyembahan. Sesuatu yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Saya percaya tahun ini, tahun Ayin Aleph ini, Tuhan akan bawa kita gerejanya masuk kepada tahun penyembahan. Di mana Tuhan mau setiap saudara dan saya membawa mulut kita sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kita banyak menyembah lewat mulut kita. Haleluya. Makanya saya pikir untuk bulan ini kita akan banyak bahas tentang penyembahan, tentang worship. Nah, hari ini temanya adalah respect, ya, tentang respect. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, kata persembahan itu pertama kali banyak ditulis setelah manusia jatuh dalam dosa itu lewat kehidupan anak-anak dari Adam. Nah, kita lihat ya firman-Nya langsung di Kejadian 4 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-4. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Dikatakan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain
mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi ini kisah tentang Kain dan Habel. Saya tahu bahwa kata penyembahan itu berasal dari asal kata dasar itu sembah. Ya. Jadi kita belajar penyembahan malam ini dari apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel yang ditulis di Kejadian pasal yang keempat. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Tapi dikatakan di ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, ini satu hal yang penting untuk kita belajar tentang penyembahan. Bahwa tidak semua penyembahan itu bisa menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Buktinya korban persembahan dari Kain, Tuhan tidak mengindahkan. Kata mengindahkan di sini ternyata memiliki banyak arti, ya. Artinya salah satunya tentang berkenan, tentang senang. Jadi Tuhan itu tidak senang, Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dipersembahkan oleh Kain. Tapi Tuhan senang dan Tuhan berkenan dengan apa yang dipersembahkan oleh Habel. Jadi kita harus tahu, nggak semua yang kita persembahkan kepada Tuhan bisa membuat Tuhan itu berkenan. Mungkin kita nyanyi, ya, kita tepuk tangan, ya, kita mungkin loncat-loncat di hadapan Tuhan, tapi belum tentu apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan senang, membuat Tuhan itu berkenan. Jadi kita belajar malam ini, apa sih yang membuat Tuhan itu bisa senang dengan apa yang kita lakukan? Apa sih yang membuat penyembahan kita itu membuat Tuhan itu berkenan? Nah, ini yang kita harus tahu. Saya pelajari tentang kata mengindahkan di sini. Ternyata dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata respect. Nah, ini yang jadi tema bahasan kita malam ini. Respect. Respect itu artinya hormat. Kalau saudara ya dihormati nih sama orang aja, seneng nggak coba? Seneng kan? Kadang kita baru belanja di misalkan di minimarket, naik motor misalkan atau naik mobil, keluar tuh ada tukang parkir terus kita kasih uang, misalkan uang parkir, terus tukang parkir ngomong makasih ya bos, kita ngomong bos aja udah kayaknya seneng banget gitu kan, kayaknya udah kayak dapat lotre kali gitu. Itu orang seneng dihormatin, itu dihormatin orang biasa. Apalagi kalau sudah dihormatin sama misalkan orang yang terkenal, orang yang punya jabatan, ya, orang yang punya mungkin pengaruh, wah itu pasti senangnya luar biasa, betul nggak? Saya ingat salah satu saudara saya pernah foto bareng tuh sama pejabat tinggi, wah dia seneng banget tuh, sampai dia bikin fotonya itu di figura yang bagus, ya, ditaruh di ruang tamunya, dia bikin supaya semua orang yang kalau datang ke rumahnya tahu gitu, dia pernah foto sama orang terkenal, ya, mungkin orang yang tahu supaya bisa melihat bahwa ini luar biasa, ya, saking senengnya seperti itu. Apalagi ini Kejadian 4 ayat 4, kita itu mendapatkan hormat bukan dari manusia, dari Tuhan. Tuhan respect sama hidup saudara. Wah, itu jempolnya kita cuma punya jempol 2 itu kurang, ya. Luar biasa. Saudara dihormatin oleh Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ini hal yang luar biasa kalau saudara mengerti. Penyembahan itu membuat saudara dihormatin sama Tuhan. Kalau penyembahan yang saudara lakukan itu benar, saudara akan mendapatkan respect dari saudara. Ini dahsyat. Makanya jangan pernah anggap enteng penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Nah, apa sih kuncinya yang bisa membuat
Habel itu mendapat respek dari Tuhan. Nah, ini akan saya coba kupas ya. Ada hal yang penting kita harus mengerti. Sehingga lewat hal ini kita bisa mengerti, oh penyembahan itu seperti ini yang benar. Penyembahan yang seperti ini ternyata yang bisa membuat Tuhan tuh senang, Tuhan berkenan, Tuhan tuh respect sama hidup kita. Nah, yang pertama ya, kuncinya itu di Kejadian 4 ayat 4. Dari satu ayat ini kita akan kupas ada 3 hal penting yang membuat kita bisa ngerti ya, penyembahan seperti apa yang bisa membuat Tuhan respect sama hidup kita. Yang pertama ditulis di situ, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi yang dipersembahkan oleh Habel itu adalah anak sulung kambing domba. Ya. Saudara harus ngerti tentang hal ini. Ini sesuatu yang penting. Keluaran 13 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang sulung itu miliknya Tuhan. Baik itu manusia, baik itu ternak, yang sulung itu punya Tuhan. Habel ngerti rahasia ini. Dia ngerti tentang prinsip anak sulung. Gembala pembina kita juga sering mengatakan tentang kalau kita masuk di awal tahun ada persembahan buah sulung. Karena kita harus tahu ini adalah prinsip firman Tuhan. Ya, bagaimana sesuatu yang bersifat sulung itu punyanya Tuhan dan kita nggak boleh ganggu gugat, ya. Jadi kita harus ngerti dalam hidup ini. Kalau saudara pengen menjadi penyembah yang membuat Tuhan itu respect, yang membuat Tuhan senang sama hidup saudara, saudara harus tahu apa sih yang menjadi milik Tuhan itu apa aja. Apa sih yang menjadi bagian Tuhan itu apa? Yang kita nggak boleh otak-atik. Nah, dalam Alkitab tuh kita belajar sama-sama. Ada 3 hal penting yang menjadi milik Tuhan, yang nggak boleh kita ganggu gugat. Ini ayatnya sebetulnya cukup banyak, tapi kalau saya malam ini kan kalau kita ketemu fellowship lebih banyak sharing aja ya, jadi nggak kayak khotbah, paling 20 menit selesai ya. Yang pertama secara cepat, perpuluhan. Ya, saudara baca ayatnya di Imamat 27 ayat 30 ya. Jadi perpuluhan itu punya Tuhan. Itu nggak boleh diganggu gugat. Saya percaya waktu saudara mengembalikan perpuluhan dengan benar, kita membuat Tuhan respect sama hidup saudara. Nah, ini hari-hari ini memang ini kondisi yang sulit. Banyak jemaat yang ngomong, Pak, ini kondisi lagi kayak gini, gimana mau beri persembahan dan sebagainya. Ya, pokoknya intinya kalau saya, dasarnya firman Tuhan aja lah. Prinsip firman Tuhan. Ya, perpuluhan itu milik Tuhan. Udah nggak usah diganggu gugat. Ya, kalau saudara lakukan itu, saya percaya itu yang membuat Tuhan senang dengan hidup kita. Yang kedua yang menjadi milik Tuhan adalah penghakiman, penghukuman. Di Roma 12 ayat yang ke-19, penghukuman itu miliknya Tuhan. Jadi kalau kita dalam hidup ini, saudara mengalami mungkin masalah dengan orang-orang sekitar kita, ya, kita merasa dilecehkan, difitnah, mungkin kita ditekan sana, kanan, kiri, ya kan, atas bawah, gepeng lah saudara, pokoknya. Saudara mengalami banyak hal yang nggak enak dengan orang-orang di sekitar saudara, yang secara manusia mungkin kadang kita pengennya juga bales, mungkin kita pengen lakukan sesuatu, ya. Tapi saya mau katakan malam ini, penghukuman itu punya Tuhan. Waktu saudara bisa mengerti kebenaran ini, saya percaya itu yang membuat Tuhan respect. Yang ketiga, yang menjadi milik Tuhan adalah kemuliaan. Kita tahu ayatnya di Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kemuliaan itu semua milik Tuhan. Ya, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu kita mengerti prinsip ini, bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian Tuhan yang kita nggak boleh ganggu gugat dan kita kembalikan semuanya ke Tuhan. Maka saya percaya itu menjadi satu persembahan yang membuat Tuhan itu senang dengan hidup saudara, yang membuat Tuhan itu respect kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di ayat yang sama di Kejadian 4 ayat 4. Kita belajar dari kehidupan Habel. Apa sih yang membuat kok Tuhan itu senang dengan persembahan Habel, ya? Kalau saudara perhatikan di situ, Habel itu ternyata mempersembahkan
kambing domba, sulung, dan lemak-lemaknya. Ada kata lemak-lemaknya. Ini kata yang penting yang kita harus mengerti malam ini. Siapa yang senang makan di sini? Coba angkat tangan. Ya, yang aku cuma satu ya. Semua pasti senang makan, senang jajan, ya kan? Hari-hari ini walaupun mungkin nggak boleh kemana-mana aja, itu GoFood tiap hari itu, waduh, nggak selesai-selesai ya. Pengen jajan ini, pengen jajan itu, pengen beli itu, ya. Malam-malam pengen ke Tan Lembang, udah kayak orang tuh lagi ngidam, ya kan? Pengennya harus ke sana gitu. Apalagi udah kayak 3 bulan nggak kemana-mana, ya kan? Orang seneng makan. Nah, kita ngerti di sini. Kalau kita seneng makan sate apalagi. Tahu kan, sate itu ada lemaknya ya. Nah, lemak itu adalah sesuatu yang sebetulnya baik nggak buat manusia? Nggak baik, ya kan? Apalagi kayak orang yang udah usianya 40 tahun ke atas ya. Kalau saya masih 20 tahun ya. Haleluya. Udah umurnya 40-50 tahun ke atas pasti itu menghindari makanan-makanan yang berlemak karena berbahaya, nggak baik buat kesehatan. Tapi di sini kita melihat ternyata lemak-lemaknya itu sesuatu yang menurut kita itu nggak baik, tapi ternyata buat Tuhan itu sesuatu yang baik. Saya nangkep satu pesan di sini. Menurut kita nggak baik, tapi menurut Tuhan kok baik. Makanya kalau sudah lihat di Imamat 3 ayat 16, Tuhan katakan bahwa semua lemak itu adalah sesuatu yang Tuhan mau. Itu harus dibakar. Dan Imamat 4 ayat 31, bahu dari persembahan lemak itu menjadi satu persembahan yang harum di mata Tuhan. Jadi Tuhan tuh senang dengan lemak. Nah, sesuatu yang nggak baik menurut kita, ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang baik menurut Tuhan. Lemak buat kita nggak baik, tapi Tuhan tuh malah senang dengan lemak. Makanya waktu Habel mempersembahkan lemak, Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Habel. Dari hal ini kita melihat ternyata penyembahan yang membuat Tuhan respect kepada kita adalah standarnya pakai standar Tuhan, bukan standar manusia. Karena menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Sebaliknya, menurut kita nggak baik, belum tentu menurut Tuhan nggak baik. Jadi, yang menentukan penyembahan yang kita lakukan buat Tuhan itu baik atau nggak baik, itu standarnya standar Tuhan. Bukan standar kita. Ya, saudara mau nyembah Tuhan 5 jam non-stop, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu loh. Karena kita harus tahu standarnya itu standar Tuhan. Buktinya apa? Lemak. Menurut kita mungkin nggak baik, menurut Tuhan kok baik, ya kan? Jadi standar Tuhan ini yang menjadi kunci untuk kita bisa mengerti apa yang kita lakukan itu berkenan nggak di hadapan Tuhan. Bukan standar manusia. Dan standar Tuhan itu jelas. Standar Tuhan itu bicara tentang firman Tuhan. Simple. Jadi saya percaya waktu saudara lakukan firman Tuhan, berarti saudara sedang mempersembahkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan, ya. Kemarin ada anak yang konseling bagaimana dia sedang mengalami tekanan dengan orang tuanya, ya. Ngomong sama saya sampai nangis, saya pikir ini masalahnya kayaknya berat, ya. Kayaknya mungkin saya berpikir kayaknya orang tuanya itu jahat banget gitu ya, sampai anaknya nangis gitu kan. Saudara bayangkan kalau saudara udah punya anak, mesti ngerti maksud saya, ya kan? Kayaknya anaknya mengalami tekanan yang berat. Dia sampai ngomong, gimana Pak? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Mungkin secara manusia, kok papahnya, mamahnya nggak ngerti keadaan saya. Kenapa harus seperti ini? Itu membuat dia sedih, mungkin sampai nangis gitu, curhat nangis gitu. Tapi saya cuma ngomong, firman Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan ngomong, hormati orang tuamu. Ya sudah, lakukan itu aja. Secara kita manusia, mungkin melakukan firman Tuhan nggak enak. Lagi disakitin, lagi nggak enak, tetap menghormatin orang tua. Ya.
Dihianatin orang, tetap harus mengasihi musuh kita. Nggak enak itu. Tapi waktu kita lakukan itu, kita sedang mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Saya mengerti maksudnya? Selama kita melakukan firman Tuhan, maka itu membuat hidup kita itu menjadi satu persembahan yang menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Dari Kejadian 4 ayat 4 ini, saya akan coba bahas dari versi Alkitab BIS, ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Kejadian 4 ayat 4 ini. Dikatakan seperti ini. Kalau yang kita baca tadi itu terjemahan yang baru, ya. Kalau yang saya mau baca ini dari terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Kejadian 4 ayat 4. Lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Dia mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya. Jadi penyembahan Habel bisa menyenangkan Tuhan. Saya melihat ternyata di sini karena Habel itu berani memberi yang paling baik kepada Tuhan. Bukan yang standar, bukan yang biasa-biasa, atau amit-amit yang paling asal-asalan. Enggak, paling baik. Nah, menurut kalian kira-kira apa sih yang paling baik menurut kalian? Pengertian paling baik itu apa? Mungkin nih, karena kita ini mah santai acaranya ya. Mungkin ada yang bisa jawab nggak? Berbagi nih. Ada? Mariana mungkin, Mariana. Menurut kamu paling baik itu apa sih pengertiannya? Ini mah nggak, kalau salah juga nggak dihukum, ya kan? Tenang aja. Semua saling belajar. Paling baik apa kira-kira? Gampang aja, simple gitu. Atau Cirina mungkin, Cirina. Atau yang lain boleh. Oh, semua jawaban pasti benar lah, tenang aja. Ada yang menjawab? Cevi mungkin. Halo. Oke, saya jawab aja ya, kalau nggak ada yang menjawab nih ya. Jadi yang paling baik itu apa sih pengertiannya? Yang paling baik itu berarti yang ter lah menurut saya. Yang ter, ya, bukan yang biasa-biasa, yang ter, mungkin terindah, ya, mungkin tanda kutip mahal bisa, itu yang paling berarti. Karena paling itu kan berarti paling atas, paling, ya. Bahkan saya melihat terjemahan lain di situ ditulis bahwa saya melihat dari referensi lain itu persembahan Habel itu dia mempersembahkan domba yang paling montok katanya. Mungkin yang spesial. Ya, spesial, betul. Kalau misalkan domba-dombanya Habel dikumpulin, ada yang beratnya 50 kilo, ada yang 60 kilo, mungkin ada yang 100 kilo. Habel itu pasti kasih yang paling montoknya 100 kilo. Itu yang paling terbaik itu seperti itu. Ya. Cuma untuk kita mempersembahkan sesuatu yang paling terbaik itu kadang nggak semudah yang kita bayangkan, nggak semudah yang kita pikirkan. Ya. Coba kita renungkan sebentar ya. Menurut saudara kasih persembahan 10% itu perpuluhan susah atau gampang? Ya, kadang 10% aja buat kita, kadang mungkin nggak semudah yang dibayangkan, apalagi 90%, ya kan? Berarti ke sesuatu yang paling, ya, kita suruh doa 1 jam aja susah banget, apalagi suruh doa
10 jam. Jadi kadang untuk mempersembahkan yang paling itu nggak gampang. Nah, bulan ini gembala kita, Pak Niko, sudah menginstruksikan kita doa puasa nih. Ya. Kita doa puasa hari Sabtu aja kadang banyak bolongnya, banyak lupanya. Apalagi supaya full sebulan. Aduh, susahnya. Amit-amit gitu kan. Kayaknya nggak semudah yang dibayangkan. Jadi mempersembahkan sesuatu yang paling baik itu nggak semudah yang kita pikirkan. Tapi itu justru kunci yang membuat apa yang kita persembahkan itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nggak mudah. Saya ingat bagaimana waktu Tuhan mau mati di atas kayu salib. Allah Bapa itu sampai memalingkan muka. Dia nggak tahan lihat itu. Karena Yesus adalah anak satu-satunya. Sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh Bapa di surga. Harus mati buat kita, diserahkan buat kita, menebus dosa kita. Itu nggak mudah. Sampai Allah aja memalingkan mukanya. Jadi mempersembahkan sesuatu yang paling baik itu nggak mudah. Nggak segampang yang kita pikirkan. Itu yang namanya ada sacrifice, ada korban. Jadi waktu kita mempersembahkan tuh ada sesuatu yang di hati itu kayak ada yang hilang gitu, kayaknya ada berat gitu. Itu sebetulnya saya yakin itu salah satu ciri itu sesuatu yang paling baik. Karena memberikan itu nggak mudah. Bapak aja untuk memberikan anaknya untuk korban buat kita nggak mudah, nggak tahan dia lihat. Jadi nggak semudah yang dibayangkan. Nah, tapi secara simpel, saya mau katakan, apa sih yang paling baik yang kita bisa belajar malam ini? Soalnya dibaca tentang kisah Maria dan Marta di Lukas 10 ayat 42. Dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa? Dia itu suka duduk dekat kaki Tuhan. Ya. Jadi waktu kita punya hubungan intim sama Tuhan, banyak duduk di dekat kaki Tuhan. Punya waktu doa khusus sama Tuhan. Saya percaya itu satu penyembahan yang baik di mata Tuhan. Coba cek jam doa kalian. Cek jam doa saudara. Saudara masih senang nggak menyembah hari-hari ini? Saudara masih punya waktu khusus nggak doa? Kunci pintu, masuk kamar, nyembah Tuhan sendiri. Saudara masih punya waktu itu enggak? Tapi malam ini biar kita ngerti, ternyata waktu doa kita sama Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat Tuhan respect kepada setiap kita. Puji Tuhan. Biarlah apa yang saya share malam ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Ya, saya rindu hidup kita bisa mendapatkan respect dari surga, ya. Karena apa yang kita lakukan, penyembahan yang kita buat itu menyenangkan Tuhan, ya. 3 hal yang kita belajar hari ini bagaimana supaya Tuhan respect kepada setiap kita. Yang pertama kita ngerti bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan jangan pernah saudara otak-atik, ya. Yang kedua, standar penyembahan kita itu berkenan pada standarnya Tuhan, bukan standar kita. Standar Tuhan jelas, firman Tuhan. Yang ketiga, kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Paling baik yang kita miliki. Walaupun waktu kasih itu nggak mudah, mungkin sakit. Dan bagian yang paling baik itu adalah keintiman kita sama Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, kita masuk acara fellowship. Ya, mungkin ada beban-beban doa yang mau saudara sampaikan atau ada yang mau sharing kesaksian. Julia mau kesaksian nggak, Julia? Mungkin 1-2 menit. Halo. Halo kok. Ya, silakan. Ya kok. Kesaksian hidup saya sebenarnya terlalu banyak sih kok ya. Cuman di sini saya merasakan dan banyak mengalami
Tuhan banyak membantu saya, menolong saya di hidup saya. Tapi kadang saya malu, saya belum bisa melakukan apa-apa buat Tuhan. Ngasih yang terbaik buat Tuhan. Terus bisa ambil komitmen sama Tuhan gitu kan. Kayak contohnya pelayanan atau ibadah kayak gitu kok. Saya masih bolong-bolong kadang. Kadang ada aja alasan-alasan apa gitu kan. Tapi bahkan saya pernah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya kok. Di saat saya meninggalkan Tuhan, Tuhan sudah sering menuntun saya buat ke jalan Dia, kembali lagi sama Dia. Ya, udah terlalu banyak lah Tuhan nyelamatin saya kok. Saking banyaknya, saya bahkan gimana ya, malu kok sama Tuhan. Terus kayak sekarang keluarga saya, utama papa saya kok ya. Saya hampir 20 tahun sama keluarga saya kurang harmonis, utama sama papa saya. Di situ papa saya ya orangnya keras kok ya. Soal keyakinan seperti itu dia tok banget. Saya kadang di situ suka bingung kok. Bukan saya tidak mau berbakti sama orang tua. Tuhan, saya harus gimana? Dan saya selalu dikuatkan sama firman Tuhan di Matius 10 kok. Tapi bukan berarti itu jadi acuan saya. Firman Tuhan tuh mengajarkan saya buat tidak berbakti sama orang tua gitu kok. Ya sampai saat ini Papa sakit. Dia belum terima Tuhan. Dan setahun yang lalu mama saya juga sampai meninggal. Dia belum bisa saya bawa, belum bisa selamatkan kok. Bisa terima Tuhan. Tahun 2019 koko saya yang nomor 2 pun saya belum bisa bawa dia kok. Dan sekarang papa saya udah hampir 3 minggu di rumah sakit, di ICU. Ya, saya utama minta ke Tuhan, biar papa bisa diselamatkan, disembuhkan atas kehendak Tuhan, biar jalan Tuhan saja yang papa terima, yang terbaik menurut Tuhan. Saya sih berserah aja kok. Cuman saya paling sedih, saya pengen papa saya terima Tuhan. Bagaimana caranya gitu kok. Saya sudah berbagai cara. Nyamperin papa, minta maaf sama papa, minta ampun saya sebagai anak. Tapi penolakan demi penolakan yang saya terima kok. Dari keluarga, utama dari papa saya. Tapi saya selalu balik lagi ke firman. Selalu baca lagi Matius 10 kok. Itu firman yang menguatkan saya. Itu kan dari Matius 10 ayat 34 sampai 39 kok. Yang mengajarkan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari anak ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan sebagainya kok. Itu yang menjadi firman yang kuat buat saya. Tapi kayak kemarin kok, saya coba ngobrol sama dedek saya. Saya minta doa kan. Dedek saya ngomongnya, ya dengan penolakan gak enak lah. Sampai akhirnya saya dikasih nomor telepon suster. Saya suruh ngobrol sama suster sendiri. Saya rekamin, kebetulan susternya orang Kristen juga kok. Saya minta tolong sama suster, rekamin kan suara saya. Puji Tuhan udah direkamin. Kan kemarin udah masih sempat WA-WA-an sama saya. Dan dari pagi kemarin sampai hari ini kok
baik adik saya, suster yang kemarin dikasih tahu nomor teleponnya, asuh saya semua nggak bisa dihubungin. WA saya juga diblokir sama adik saya. Kayak di sini saya bingung kok. Saya pengen minta maaf sama papa, tapi dengan kondisi kayak gini juga saya nggak bisa ke Medan. Ya, saya minta yang terbaik aja lah kok. Ya, buat Julia ya, kita semua tetap dukung doa ya. Memang secara manusia pasti kondisi yang kamu alami itu nggak mudah ya. Satu sisi kamu sebagai anak ya, pengen orang tua juga percaya Tuhan. Jadi memang ini dilema juga. Tapi prinsip kita tetap semuanya adalah firman. Semuanya firman. Kayak saya kalau boleh kesaksian dikit juga, keluarga saya juga dari terutama dari istri itu tadinya nggak ada yang percaya Tuhan ya. Nah, semua juga dari agama yang lain dan kuat, sangat kuat, bahkan punya tempat ibadah sendiri secara keluarga. Jadi secara manusia itu nonsen lah, nonsen, nggak mungkin. Tapi saya melihat hari-hari ini justru satu-satu semuanya percaya Tuhan ya, dengan cara Tuhan tentunya. Jadi bagian kita lakukan, bagian yang kita nggak bisa lakukan itu bagian Tuhan. Serahin semua ke Tuhan ya. Saya percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Itu yang menjadi ayat pegangan kita sampai hari ini. Saya melihat bahkan kemarin ada saudara-saudara dari istri saya yang di luar negeri yang secara manusia kita nggak pernah hubungan juga ya, nggak pernah dekat. Tapi ternyata mereka semua sekarang banyak yang sudah percaya Tuhan dengan cara yang ajaib lah. Nggak tahu Tuhan tuh bisa pakai banyak hal ya, dengan banyak cara. Tadi saya dengar ya susternya juga ternyata anak Tuhan, orang Kristen. Jadi mungkin kamu bisa hubungan sama dia. Tuhan kadang bisa kasih banyak cara ya. Jadi bagian kita terus kita bisa masuk di situ ya, kita minta hikmat sama Tuhan. Orang tua saya juga justru yang nginjilin yang malah membuat dia bertobat dari teman saya yang lain, hamba Tuhan yang lain. Kalau sama saya mungkin malah susah, nggak bisa-bisa. Jadi Tuhan bisa pakai banyak cara. Mungkin nggak sama kita, Tuhan bisa pakai cara lain ya. Bagian kita jangan putus asa. Terus doakan saja. Terus doakan ya. Terus doakan. Oke. Pak Gunawan mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Gunawan Sutanto. Pak Gunawan mungkin, atau Tante Evi ada yang mau ya, Pak Gunawan silakan. Ya, shalom Pak Rudi. Shalom Pak. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Walaupun saya sih mau sedikit kesaksian, walaupun sekarang kita sudah jarang berkumpul bersama saudara-saudara seiman di gereja, terutama saya dulu sering ke gerejanya di Yellow dengan Pak Rudi, gitu, sering bertemu dengan aser-aser semua. Jadi puji Tuhan, kita tetap selalu berada dalam lindungannya di tengah COVID ini. Semuanya tetap kita berharap perlindungan Tuhan semuanya diberikan kesehatan. Saya dan keluarga juga berterima kasih. Tuntunan Tuhan sangat luar biasa di saat pandemi ini. Berkat tetap mengalir, kita percaya saja. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya pada Tuhan. Rezeki apapun, kesehatan Tuhan pelihara kita, gitu Pak Rudi. Gitu. Itu aja Pak Rudi. Saya berterima kasih. Saya juga selalu mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah baik online ataupun apa, kita tetap dikuatkan Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya Pak Gunawan, thank you. Terus semangat ya. Salam buat keluarga semuanya. Amin, sama-sama Pak Rudi. Buat semuanya juga sehat selalu. Tuhan berkati. Amin. Thank you Pak. Ya memang untuk ibadah saat ini kita masih online ya. Sabar semua, nunggu waktu yang terbaik ya. Tapi kita bukan berarti nggak ada apa-apa ya. Kita tetap jalan, ada. Cuma memang via online ya. Makanya tadi kita ajak saudara ikut full online juga ya. Ada
ada call setiap Selasa, call online. Setiap Senin kita kumpul nih bareng-bareng di fellowship ini, satu jiwa. Setiap minggu kita ada ibadah online ya. Terus juga Rabu kita ada acara juga HWO ya, healing worship online ya. Saya harapkan saudara bisa terus terlibat ya, supaya kita bisa terus on fire ya di hari-hari yang luar biasa ini. Amin. Amin. Thank you Pak Gun. Tante Evi, mungkin ada sesuatu, Tante Evi mau sampaikan sesuatu? Ya, bersyukur saja Pak. Tuhan pelihara luar biasa ya, walau dalam situasi begini nggak bisa ke gereja, tapi ada pelayanan melalui online juga, jadi kita rohani juga diisi ya. Bersyukur kalau misalnya kita masih bisa diisi dengan firman, diisi dengan kita juga masih ikut kegiatan itu. Jadi kita tetap fokus ya sama Tuhan. Karena kalau mikirkan situasi ketakutan kan nggak ada berhentinya, tapi kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan berkati juga Pak Rudi untuk semuanya, pelayanannya, keluarganya, diberkati kesehatannya juga agar terus bisa melayani Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini ada Ibu rohani kita nih, Cilelen, malam ini gabung. Mungkin Cilelen mau sampaikan sesuatu buat kita anak-anaknya semua nih. Iya, supaya dapat berkat. Iya. Tante Lelen. Ya, shalom semuanya baik. Shalom, puji Tuhan Bu. Mungkin ada yang tiap mau hari sharingan ke kita. Lelen mesti berdoa kalian semua satu persatu. Amin. Tapi saya rasa hanya sedikit aja masukan, menganjurkan, mungkin semua juga ada tahu ya, banyak baca Alkitab dan doa ditambahin ya. Saya rasa ya selama ini di gereja kan Pak Rudi Firman semua yang bagus ya, ngajurkan juga baca firman dan doa. Saya rasa ditambahin ya baca Alkitabnya yang banyak. Saya sendiri ya keadaan pada David, tapi Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa saat saya susah, sedih, maklum ya. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Saya tiap baca Alkitab Tuhan bicara banyak buat saya, menghibur, menguatkan, dan luar biasa. Kalian disayang Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tidak meninggalkan dan doanya dikabulkan dan dipelihara. Sungguh-sungguh saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Anjurkan banyak baca Alkitab dan doa. Pujian nyembah. Thank you ya Pak Rudi. Saya setiap hari juga mendoakan gereja dan jemaat semua satu-satu. Tenang aja, tanggung jawab saya dan kewajiban saya. Meskipun Pak David sudah dipanggil Tuhan, tapi saya tuh sayang sama kalian semuanya. Ya, thank you. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, thank you Cilelen. Thank you. Kita lihat Cilelen juga seneng ya, sehat, seger ya semuanya. Semangat sih, tetap semangat terus ya. Haleluya. Ya, terima kasih buat pesannya untuk setiap kita ya. Kita harus terus baca firman, perbanyak doa. Ya, tadi yang saya juga sampaikan ya. Tuhan senang waktu kita duduk dekat kaki Tuhan ya. Banyak menyembah Tuhan. Itu kuncinya itu memang hari-hari ini. Ya, makasih Cilelen. Kita akan masuk dalam doa ya. Tadi ada beberapa rekan-rekan yang minta didoakan untuk Pak Cahya Gunawan dan Pinarti untuk kesehatannya, untuk ibunya juga, terus Papi Yulia juga ya, Pak Peng terus juga dukung doa ya, yang masih di ICU ya sekarang ya. Kita terus percayalah, kita minta kemurahan Tuhan. Ya. Terus juga untuk Pak Cahyo ya, Bu Anita yang bergabung juga malam ini ya. Thank you. Dan doain terus juga supaya sehat ya, karena ini di Jambi ternyata COVID itu lagi luar biasa ya.
kantornya Pak Cahyo di gubernuran juga banyak yang kena katanya. Ya. Supaya juga hasil cek dari Ibu Anita juga semuanya baik, ya, tidak ada cancer, tidak ada tumor, ya. Kita doakan sama-sama ya. Mungkin itu yang akan kita doakan malam ini. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan sembah Tuhan. Tuhan, apapun keadaan, senangkan Tuhan. Hebat bagiku, sebab mari sembah dalam roh saat ini. Saya percaya Tuhan, waktu kami menyembah malam ini dalam roh dan kebenaran, maka apa yang kami lakukan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya waktu kami menyembah Tuhan, maka sesuatu terjadi malam ini atas setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang luka dibalut. Kami percaya mujizat terjadi atas setiap kami. Kami sepakat berdoa saat ini. Mari kita angkat tangan kita untuk Pak Cahya Gunawan dan Winarti Tuhan. Berdoa untuk kesehatan mereka saat ini Tuhan. Berdoa untuk cucu-cucunya yang ada di rumah. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan menjaga keluarga ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Sehingga apa yang baik Tuhan berikan atas keluarga Pak Cahya Gunawan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur malam ini untuk Oapeng Tuhan, kami dari Yulia. Apapun yang terjadi kami bersyukur Tuhan Kau baik. Kami percaya bahwa semua yang dialami oleh keluarga hambamu ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya segala pintu-pintu yang tertutup saat ini dibuka di dalam nama Yesus. Tembok-tembok yang dibangun manusia kami patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga walaupun saat ini Oapeng ada di ruang ICU, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan sendiri yang bekerja saat ini.
sehingga hamba-Mu Tuhan berikan kemurahan Tuhan, sehingga Wapen boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya segala sesuatu yang pernah ditagur oleh mungkin anaknya, oleh mungkin orang-orang sekitarnya, Tuhan saat ini tumbuhkan di dalam nama Yesus, sehingga boleh bertumbuh menjadi buah-buah yang lebat. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu bekerja malam ini, jamah keluarga Yulia Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi. Dalam nama Yesus, kami percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Itu yang terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk keluarga Pak Cahyo dan Ibu Anita. Tuhan, Tuhan menyertai keluarga ini untuk proses pemindahannya ke Bandung. Tuhan juga yang pimpin. Tuhan berkati pekerjaan Pak Cahyo. Tuhan berkati juga semua keluarganya dalam keadaan sehat. Kami percaya juga Tuhan berdoa saat ini untuk Ibu Anita. Kami percaya semua sel dalam tubuhnya saat ini Tuhan kami perkatakan sehat dalam nama Yesus. Semua sel kanker, sel tumor, segala sesuatu sel penyakit, kami perkatakan keluar saat ini dalam nama Yesus. Bersih dalam nama Yesus. Hasilnya sehat sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati yang gembira adalah obat. Biarlah sukacitamu melimpah atas Ibu Anita. Biar dia boleh terus bersukacita karena Tuhan adalah kekuatannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Cilelen semua Tuhan, untuk anak cucu mantunya Tuhan berkati berlimpah. Biarlah Tuhan Kau yang terus pegang Tuhan tangan dari Cilelen, supaya dia boleh mengerti Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan akan terus pakai keluarga ini lebih lagi Tuhan, karena Kau yang telah panggil keluarga ini menjadi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus bawa lebih lagi. Kami percaya Tuhan perkara-perkara yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya Tuhan sediakan atas keluarga Cilelen. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan pengurapan, perlindungan senantiasa. Biar terus Tuhan lewat hamba-Mu ini kami semua boleh diberkati. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan darah Yesus sempurna atas keluarga Cilelen. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Tuhan pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Pak Niko, untuk Pak Beni Gunawan, setiap wakil yang ada, leader-leader kami Tuhan, berkati terus Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu semua yang begitu banyak Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan berkati juga untuk kota dan bangsa ini. Kami percaya Tuhan terus mengasihi Indonesia, lawatan-Mu atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Dan saat ini mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu. God bless you semuanya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Pak Gun. Worship you, worship you, worship you. Worship you, worship you, worship you. Pak Cahyo, Bu Anita, Tuhan berkati, Bu Rina, worship you. Thank you Cilelen. Thank you. Tuhan berkati semuanya. Ya, Ci. Rudi semua yang Thank you, hadir. Ci. Tuhan Amin. berkati berlimpah-limpah ya. Amin. Kasih Yes, yes. Ariana. Bi, Terima terima kasih Pak Roy. Dan Terima kasih semangat semua. Ya, terus semangat ya. Thank Ya, you. makasih kok. Ya. Terima kasih ya. Ketemu lagi. Ya, Nanti sampai ikut ketemu. lagi Depan Tante Zoom Lele. ya saya. Ya, bye Tante Lele. Oke, bye ya. Thank you. Bye bye. I worship you. I worship
Oke, sampai ketemu minggu depan. Cilili, Pak Cahyo, Bu Anita, Dewi, Ibu Ce, Mariana, Julia, Pak Harold, Lisa. God bless semuanya. God bless.